Joselu berhasil menjadi penentu kemenangan Real Madrid lewat 2 golnya kala melawan Getafe. Tentu saja kemenangan 2-0 ini membuat Madrid kembali kokoh di puncak klasmen La Liga. Nah, khusus buat Joselu, jelas ini jadi semacam pembuktian tersendiri baginya. Sebab selama ini, keberadaan pemain 33 tahun itu kurang dianggap. Apalagi sampai sekarang, Madrid masih terus dikaitkan dengan kedatangan Mbappe. Terlebih di awal kedatangannya, Joselu diprediksi hanya akan menjadi Lord di Madrid. Akan tetapi, sejauh ini penampilan pemain yang dipinjam dari Espanyol itu bisa dikatakan oke. 12 gol dan 4 assist di semua kompetisi membuatnya mulai mendapat tempat tersendiri di hati fans Real Madrid. Meski begitu, perjalanan Joselu yang datang di saat Madrid tengah terluka karena kepergian Benzema jelas gak mudah. Dan bisa dikatakan, kisah perjalanan karirnya yang unik menjadi suatu hal yang menarik untuk disorot. Lantas, gimana sih sepak terjang dari seorang Joselu itu sendiri? José Luis Matos San Martin atau akrab disapa Joselu sebenarnya bukanlah wajah asing bagi publik Santiago Bernabeu, sebab dulunya Joselu sudah pernah merasakan berseragam El Real di era Galacticos Jilid 2. Yap, Joselu yang lahir di kota Stuttgart, Jerman pada 27 Maret 1990 didatangkan Real Madrid dengan mahar 1,5 juta euro dari Akademi Celta de Vigo di musim panas 2009. Kala itu ia disebut-sebut sebagai pemain muda yang menjanjikan dan prospek cerah bagi timnas Spanyol kelompok usia. Jelas masuk ke Akademi Real Madrid adalah suatu peningkatan dalam karirnya, di mana ia bertahan 2 musim di Valdebebas, yakni sejak musim 2010-2011 hingga 2011-2012. Nah, selama digembleng di Real Madrid Castilla, Joselu sempat tampil memukau dibanding rekan-rekan seangkatannya, macam Alvaro Morata. Ia bahkan melampaui apa yang dicapai Morata di musim 2011-2012 dengan mengoleksi 26 gol yang jauh dari perolehan gol Morata yang hanya 18 gol. Yang lebih mengesankannya lagi, ia sudah pernah mencetak gol bersama tim Real Madrid senior, di mana gol debutnya itu terjadi ketika ia dimasukkan Jose Mourinho di laga terakhir La Liga 2010-2011 melawan Almeria. Yap, dalam laga yang berkesudahan 8-1 itu, Joselu menyumbang 1 gol usai memanfaatkan umpan manis Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, sayangnya prestasinya itu seperti tak dianggap oleh Real Madrid. Yap, ketika itu El Real lebih memilih penyerang lain yang diberi kesempatan untuk menempa karir di tim senior seperti Morata, Jose Callejon, Marco Asensio maupun Jose Rodriguez. Alhasil, Joselu akhirnya memilih melancong ke negeri di mana ia dilahirkan, yaitu Jerman, dan bergabung dengan klub Hoffenheim. Yap, selama 3 musim di Jerman, Joselu tercatat telah membela 3 klub berbeda, yakni Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, dan Hannover 96. Dan selama periode tersebut, ia mencatat 79 penampilan di Bundesliga dan mencetak 22 gol serta 8 assist. Singkat cerita, usai bermain cukup bagus di Bundesliga, petualangan karir Joselu kemudian berlanjut di tanah Inggris. Ia bergabung dengan Stoke City di musim panas 2016. Sempat dipinjamkan semusim di Deportivo La Coruña, Joselu kemudian membela Newcastle United dari musim 2017 hingga 2019. Kendati begitu, karirnya selama 3 musim di Inggris bisa terbilang tak berhasil. Bahkan Joselu bisa dibilang sebagai pemain flop. Total dari 79 penampilannya bersama Stoke City dan Newcastle United, Joselu hanya sanggup menghasilkan 11 gol dan 6 assist saja. Alhasil, ia pun memilih cabut dan kembali ke Spanyol membela Deportivo Alaves pada musim panas 2019. Yap, siapa yang menyangka kalau keputusannya untuk kembali ke Spanyol justru menjadi titik balik dalam karirnya. Sebab di 2 musim pertamanya membela Alaves, ia berhasil mencetak 11 gol di tiap musimnya. Bukannya meredup, Joselu yang sudah berkepala 3 justru makin tajam. Terbukti di musim 2021-2022, ia mampu mengemas 14 gol. Nah, Joselu kemudian pindah ke Espanyol di musim panas 2022, usai Alaves terdegradasi dari La Liga. Bagai deja vu, sialnya Espanyol juga terdegradasi dari La Liga. Namun penampilan Joselu
Joselu di musim 2022-2023 bisa dibilang sebagai titik tertinggi dalam karirnya. Sebab di usianya yang sudah menyentuh 33 tahun, Joselu berhasil mencetak 16 gol di La Liga, sebuah prestasi yang mengantarkannya meraih penghargaan Zara Trophy, sebuah trofi yang diberikan setiap tahun oleh harian Marca kepada pemain domestik Spanyol dengan jumlah gol terbanyak di La Liga. Nah, secara total, Joselu di musim itu menjadi top skor ketiga La Liga di bawah Robert Lewandowski dan Karim Benzema. Berkat performa apiknya, Joselu akhirnya menerima panggilan ke timnas Spanyol, asuhan Luis de la Fuente. Bagai mimpi di siang bolong, tepat 2 hari sebelum usianya genap 33 tahun, Joselu yang turun sebagai pemain pengganti di laga melawan Norwegia, sukses mencetak 2 gol di laga debutnya. Selain jadi debutan tertua yang mencetak gol bagi La Furia Roja sejak September 2006, Joselu juga tercatat sebagai pemain Spanyol pertama yang berhasil mencetak 2 gol dalam debutnya sejak Fernando Morientes melakukannya pada Maret 1998. Nah, penampilan apik itu pun berlanjut di ajang UEFA Nations League, di mana Joselu sukses jadi penentu kemenangan Spanyol atas Italia di partai semifinal. Selain itu, ia juga jadi salah satu penendang penalti yang sukses mengantar Spanyol meraih trofi UEFA Nations League 2023. Yap, berkat semua hal oke yang Joselu lakukan, membuat Real Madrid yang baru saja kehilangan Benzema memutuskan untuk merekrutnya dengan status pinjaman. Jelas, awalnya perekrutan Joselu ini hanya akan dianggap sebagai super sub, karena fans yakin Madrid bakal mendatangkan penyerang top di bursa transfer musim panas lalu. Namun yang terjadi, Madrid sama sekali nggak mendatangkan penyerang lagi. Alhasil mau tak mau, El Real harus hanya akan diperkuat oleh satu real striker, yakni Joselu, yang usianya udah 33 tahun dan didatangkan dari klub zona degradasi. Akan tetapi di satu sisi, tak peduli orang mau berkata apa, Joselu tetap berusaha bekerja keras dan tak perlu berkoar-koar. Intinya ia paham kalau bermain di Madrid ini sangat tak mudah, mengingat tekanannya pasti lebih besar dibanding saat ia masih membela klub sebelumnya. Terlebih, ia harus menanggung beban sebagai pengganti Karim Benzema. Yap, seiring berjalannya waktu, Joselu pun berhasil membuktikan kalau dirinya bisa kok memberi kontribusi nyata bagi Real Madrid, dan ia pun gak banyak protes ketika lebih sering masuk sebagai sub, karena bagaimanapun ia merasa sadar diri, sadar posisi. Intinya berapapun menit bermain yang diberikan, ya udah ia akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Yap, Joselu sadar kalau dirinya hanya perlu berpikir untuk bisa tampil sebaik mungkin di tengah gembar-gembor kedatangan Mbappe. Baginya, bisa tampil membela Real Madrid adalah kebanggaan tersendiri, dan ia cuma berharap bisa dipermanenkan oleh klub ibu kota. Akan tetapi, meski nantinya itu nggak terjadi, paling tidak Joselu udah berusaha memberikan yang terbaik, sehingga ketika ia pergi nggak akan ada rasa penyesalan.
Ya, pada akhirnya perjalanan karir Joselu juga jadi bukti kalau ia telah lama bersabar dan tak mudah menyerah. Toh pembuktian sudah jadi makanan harian bagi Joselu. Jadi buat fans Madrid yang budiman, terus berikan ruang bagi Joselu untuk terus membuktikan diri. Siapa tahu ya kan, Madrid kepincut dan menjadikannya striker permanen dengan jangka waktu yang panjang. Meski nantinya pasti akan ada striker baru yang lebih muda. Namun ya itu tadi, Joselu ini bisa jadi super sub yang jitu dan bisa menjadi kartu as dikala Madrid mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, paling tidak berikanlah dukungan maksimal dahulu bagi si anak hilang Joselu.